Namaku Rati. Aku adalah salah satu penggemar program horor. Salah satunya program Nightmare Side. Sampai tiap minggunya, aku tak pernah terlewatkan mendengarkan program Nightmare Side ini. Apalagi sekarang Nightmare Side sudah mempunyai konten di YouTube. Jadi, selain mendengarkan cerita di radio, aku bisa menonton tayangan berupa video. Namun, meskipun telah beberapa kali aku mendengar dan menonton acara Nightmare Side ini, tidak pernah terjadi apa-apa padaku. Awalnya, memang aku tidak percaya dengan hal-hal mistis. Sampai akhirnya, aku pun mengalami suatu kejadian aneh setelah menonton salah satu konten video horor yang kutonton sendirian di malam hari. Tepatnya 2 bulan kemarin. Kejadian ini terjadi di rumahku di daerah Gardu Jati. Seperti yang kubilang sebelumnya, saking ediknya aku dengan konten horor, malam itu aku mencoba mengeksplor beberapa tayangan video horor. Malam itu, entah kenapa, suasana di kamarku ini terasa sangat panas. Aku merasa gerah dan rasanya ingin mandi. Setelah selesai cukup menonton tayangan yang ada di laptopku, aku memutuskan untuk mandi. Setelah selesai mandi, aku pun segera tidur dan mematikan lampu kamar. Namun, malam itu, entah kenapa aku susah sekali untuk tidur. Kupaksakan untuk tidur, namun tak bisa. Sesekali, ku mainkan handphoneku sambil membuka sosial media. Dengan posisi sudah di atas tempat tidur. Namun tetap saja. Sampai aku mencari posisi yang enak untuk tidur. Dan hingga tepat jam 12:30 malam, aku mendengarkan suara aneh di kamarku. Hah? Loh? Suara itu seperti suara perempuan menangis. Aku bingung, apa ini? Setauku, aku sudah mematikan laptopku. Memang sih, suara tangisan ini percis sekali dengan suara yang kudengar dari tayangan video tadi. Sontak aku pun langsung bangkit dari tempat tidurku dan mencoba melihat ke arah laptopku. Dan benar saja, laptopku sudah mati. Hah? Aku sedikit terdiam. Sampai Hah? Suara itu muncul lagi. Semakin lama, ku dengar suara itu semakin jelas. Dan kini, suara itu mulai menjauh. Menjauh. Tapi, kini terdengar dari arah luar pintu kamarku. Aku pun beranjak dan membuka pintu kamar. Hah?
tidak ada apa-apa yang kulihat. Dan ketika ku coba tengok ke sekitar pun, suara itu kini sudah tidak terdengar lagi. Mungkin aku salah dengar, pikirku dalam hati. Kamarku berada di lantai 2, sedangkan kamar orang tuaku berada di bawah. Malam itu, posisinya rumah sudah sepi sekali, karena ayah dan ibu sepertinya sudah tertidur di kamarnya. Aku pun kembali menutup pintu kamar dan bergegas menuju tempat tidurku. Namun, ketika aku baru saja menutup pintu, ku dengar seperti ada barang yang terjatuh. Apaan tuh? Refleks aku pun langsung membuka pintu kamarku dan melihat kembali ke arah luar kamar. Dan kulihat dari kejauhan, dari arah lorong kamarku ini, di tempat sampah yang ada di ujung lorong lantai 2 ini, memang terlihat seperti ada yang bergerak. Ya, mungkin suara barang terjatuh yang tadi ku dengar. Awalnya, aku pikir mungkin itu ulah kucing atau tikus. Aku perhatikan lagi lebih dekat kali ini. Di antara tempat sampah yang ada di ujung luar kamarku ini. Di tempat sampah, jelas tidak ada apa-apa. Hanya ada tumpukan sampah yang kini terlihat sedikit berantakan. Kalau nggak kucing pasti tikus tuh yang berantakin. Namun, ketika ku baru saja menoleh akan menutup pintu, astaga! Muncul, terlihat seperti sebuah bola yang menggelinding. Itu apa? Perasaan di rumah ini gak ada bola deh. Benda itu kini mulai bergerak menggelinding menuju kamarku. Dan ketika mulai mendekat, astaga! Aku baru tersadar kalau yang kulihat itu bukanlah sebuah bola, namun sebuah kepala. Iya, sebuah kepala dengan rambut yang panjang. Lalu kini dari kepala itu terlihat wajah yang sangat pucat, dengan matanya yang terbelalak dan mulut menganga. Karena takut, aku pun langsung menutup pintu kamarku dan langsung berlari kembali ke tempat tidur. Dan menutupi seluruh tubuhku dengan selimut dan berharap itu cuma mimpi. Ya Tuhan, tolong, tolong. Setelah beberapa menit, akhirnya aku mulai tenang. Kepalaku cukup pusing saat itu. Saat itu wajahku masih tertutup dengan selimut. Namun, baru saja aku akan menarik selimut yang menutupi wajahku itu. Tiba-tiba saja, kini terdengar suara tangisan wanita yang tadi ku dengar. Aku atur nafasku dan memejamkan mataku untuk mencoba berpikir positif. Dan masih berharap ini mimpi. Jantungku mulai berdetak kencang.
pejamkan terus mataku sampai kurasakan suara itu pun menghilang. Dan kini suasana kamarku terasa begitu hening. Dan astaga! Tiba-tiba saja ada yang menarik selimutku. Sontak aku pun bangun dan terduduk di atas tempat tidurku. Kulihat ke sekelilingku tidak ada siapa-siapa. Dan ketika ku hendak melihat ke arah bawah, astaga! Menggelinding keluar dari arah pintu kamarku sebuah kepala wanita. Menggelinding keluar dan wajahnya menghadap ke arahku. Tolong! Pergi! Aku pun kaget dan langsung berteriak sekejang-kejangnya. Sampai badanku pun lemas dan aku pun tak sadarkan diri. Ketika tersadar, kulihat kedua orang tuaku sudah berada di sampingku. Mereka menanyakan apa yang terjadi denganku. Aku pun menceritakannya, dan mereka pun berusaha menenangkanku. Aku masih kebingungan dengan apa yang kualami malam itu. Yang pasti, jika ku ingat lagi, memang sebelumnya aku menonton salah satu video horor yang membahas tentang misteri kepala buntung. Dan semenjak kejadian itu, aku tidak berani lagi untuk menonton video horor malam-malam. Apalagi jika sudah malam hari.